Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya teman-teman senantiasa sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Jangan lupa sebelum kita lanjut untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bidan Cahya yang ada di bawah. Dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Oke. Baik, kembali kita akan membahas soal-soal ujian kompetensi bidan dan untuk kesempatan kali ini topik kita adalah melanjutkan topik BBL atau bayi baru lahir. Ini adalah part ke-6. Part ke-6. Baik, kita lanjut langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama, bayi baru lahir normal 1 jam di puskesmas, riwayat persalinan, usia kehamilan aterm, partus spontan, menangis kuat, dan gerakan aktif. Hasil pemeriksaan, berat badan 3.700 gram, panjang badan 49 cm, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 48 kali per menit, dan tidak ditemukan kelainan. Selanjutnya, bayi dirawat bersama dengan ibunya dalam satu ruangan, dan bayi sudah mendapatkan ASI. Pertanyaannya, aspek manfaat apakah yang dapat diperoleh bagi ibu dan bayi pada kasus di atas? A. Fisik, B. Medis, C. Edukatif, D. Ekonomi, E. Psikologis. Ya. Baik, jadi kita lihat kata kuncinya bahwa pada kasus itu dilakukan tindakan dirawat bersama dengan ibunya dalam satu ruangan, ya, atau biasa disebut dengan rooming in, ya, bayi dirawat bersama dalam satu ruangan atau biasa disebut dengan rawat gabung. Nah, itu memberikan efek atau manfaat, aspek manfaat apa untuk ibu dan bayi itu adalah memberikan aspek manfaat secara fisik. Karena apa? Dengan rawat gabung itu membiarkan ibu dan bayinya bersama terus-menerus dalam satu ruangan, ya, disebut rooming in. Bayi biasanya diletakkan di box yang berada di samping ranjang ibunya atau bahkan bedding in, yaitu bayi diletakkan bersama-sama dengan ibunya di dalam satu ranjang. Itu memberikan manfaat, aspek manfaat fisik untuk ibu dan bayi, karena ibu dan bayi bisa secara terus-menerus berinteraksi secara fisik dalam satu ruangan. Ya. Untuk aspek medis itu bukan, karena tidak ada yang signifikan didapatkan secara medis dari tindakan ini, ya. Kemudian edukatif juga lebih tepatnya adalah fisik, bisa, tetapi lebih tepatnya adalah fisik, ya. Ekonomi juga bisa, ya, karena tidak harus membayar 2 ruang misalkan. Tapi paling tepat dari semua opsi yang ditawarkan itu adalah aspek fisik. Karena apa? Karena mereka, bayi dan ibu itu secara terus-menerus bisa berinteraksi secara fisik dalam satu ruangan, bahkan dalam satu bed. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A, fisik. Tuh. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang bayi baru lahir spontan di PMB 30 menit yang lalu, menangis kuat, tidak ditemukan kelainan. Hasil pemeriksaan, berat badan 2.800 gram, panjang badan 50 cm, suhu 35,5 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit, ekstremitas teraba dingin, dan muka bayi tampak pucat. Pertanyaannya, apakah asuhan yang tepat diberikan pada bayi tersebut? A. Berikan antibiotik. B. Berikan antipiretik. C. Lakukan rujukan segera. D. Lakukan metode kanguru. E. Berikan cairan infus dextrose. Oke, kita lihat pembahasannya seperti apa. Bahwa kita cari kata kunci pada kasus tersebut. Kata kuncinya adalah bahwa bayi 30 menit yang lalu dilahirkan, kemudian berat badannya 2.800 gram, dan hasil pemeriksaan didapatkan ekstremitas teraba dingin,
dan muka bayi tampak pucat dengan suhu 35,5 derajat Celcius. Jadi kita lihat di situ bayi itu adalah BBLR. Sorry, bukan ya, BBLR 2.800 gram. BBLR. Ya, berat badan lahir rendah, ya, berat badan lahir rendah BBLR. Nah, itu memang rawan untuk terjadinya hipotermi, ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan ketika kondisi seperti itu untuk mencegah terjadinya hipotermi yang lebih dalam atau yang lebih parah, maka dilakukan metode kanguru, yaitu metode kanguru atau disebut dengan kanguru mother care. Itu adalah kontak kulit dengan kulit atau skin to skin kontak yang itu adalah asuhan khusus yang dilakukan untuk bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah atau bayi prematur atau berat badannya kurang dari 2.500 gram untuk menjaga suhu tubuh bayi supaya terjadi kontak kulit dengan kulit ibu dengan bayi supaya tidak terjadi hipotermi. Itu disebut dengan metode kanguru. Kalau untuk option yang lain, A, berikan antibiotik, tidak ada indikasi bayi untuk diberikan antibiotik, ya. Kemudian untuk B, berikan antipiretik juga tidak. Itu antibiotik dan antipiretik itu biasanya diberikan pada bayi dengan hipertermi. Sedangkan bayi pada kasus tersebut itu justru mengalami hipotermi, yaitu suhunya 35,5 derajat Celcius. Kemudian C, lakukan rujukan segera. Juga tidak ada indikasi untuk dilakukan rujukan. Dan ketika nanti dilakukan rujukan juga tidak menjamin bahwa proses rujukan itu bisa meningkatkan suhu karena permasalahan yang di sini yang kita lihat pada kasus itu terjadinya hipotermi. Ya. Kemudian untuk E, berikan cairan infus dextrose itu juga tidak ada indikasi untuk diberikan infus ya karena tidak ada indikasi, tidak ada data perlunya cairan tambahan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, lakukan metode kanguru. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang bayi baru lahir spontan di PMB, lahir dengan usia kehamilan 38 minggu, air ketuban kehijauan, warna kulit merah muda, ekstremitas kebiruan, tidak menangis, tonus otot lemah, bidan sudah melakukan langkah awal resusitasi. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat untuk penanganan pada kasus di atas? A. Berikan oksigen. B. Lakukan rujukan. C. Lakukan rangsang taktil. D. Lakukan langkah awal resusitasi. E. Lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Nah, kita lihat pembahasannya. Kita lihat pada kasus bahwa bayi mengalami kesulitan bernafas pada saat setelah dilahirkan, ya, karena bayi tidak menangis. Datanya ditemukan bayi tidak menangis, kemudian disebabkan karena air ketubannya kehijauan kalau dilihat dan warna kulit merah muda, ekstremitas kebiruan, ya. Jadi bisa juga bayi mengalami asfiksia atau kesulitan bernapas pada saat lahir. Nah, pada data, bidan sudah melakukan langkah awal resusitasi. Maka, apa tindakan selanjutnya setelah dilakukan langkah awal resusitasi? Yang paling tepat itu adalah dilakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Ya, ventilasi tekanan positif itu adalah pada neonatus itu adalah tindakan resusitasi lanjutan setelah dilakukan resusitasi awal. Ya. Tapi VTP itu memang harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, sehingga memang harus memahami kondisi secara keseluruhan dari pasien. Namun dari 5 option yang ditawarkan, sesuai dengan SOP penanganan neonatus dengan kesulitan bernapas, setelah dilakukan resusitasi, itu tindakan selanjutnya adalah ventilasi tekanan positif, yaitu memang tindakan setelah dilakukan resusitasi awal pada bayi baru lahir yang
memerlukan tindakan resusitasi seperti pada kasus tersebut, yaitu kesulitan bernapas, bayi tidak menangis ya dengan Apgar-Core kurang. Itu adalah setelah dilakukan resusitasi awal itu adalah ventilasi tekanan positif. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Ini soal selanjutnya. Seorang ibu datang ke rumah sakit bersama anaknya yang berusia 2 tahun untuk melakukan konsultasi perkembangan dan pemantauan tumbuh kembang anaknya. Bidan melakukan pemeriksaan dengan instrumen DDST-2. Setelah menyelesaikan seluruh item tes pada semua sektor, Bidan menemukan hasil tes bahwa anak dapat melakukan semua tugas pada item di sebelah kanan garis. Pertanyaannya, apakah interpretasi kesimpulan dari hasil tes tersebut di atas? A. Advance, B. Normal, C. Caution, D. Delay, E. Suspect. Ya. Kita lihat pada kasus adalah bahwa hasilnya anak sudah bisa melakukan semua tugas pada item di sebelah kanan garis. Itu artinya adalah interpretasi advance, yaitu bahwa advance artinya ketika anak mampu melaksanakan tugas pada hal-hal di sebelah kanan garis umur. Ya, itu dikatakan lulus kurang dari 25% anak yang lebih tua dari, nah itu biasanya lulus kurang dari 25% anak yang lebih tua dari usia tersebut. Nah, kemudian kalau normal itu adalah anak gagal. Ya, anak gagal atau menolak tugas pada hal-hal di sebelah kanan garis umur. Ya. Jadi yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah advance, ya, karena anak sudah mampu melaksanakan semua tugas, ya, nyatakan lulus. Kemudian kalau caution itu adalah anak gagal atau menolak pada hal-hal antara 75 sampai 100%. Kemudian kalau delay, gagal atau menolak hal-hal yang disebutkan kiri dari garis umur. Itu kan terlambat ya kalau kiri dari garis umur. Nah, jadi jawaban yang paling tepat pada item tersebut karena anak sudah bisa melaksanakan semua tugas pada di sebelah kanan garis umur, maka disebut dengan advance. Jawabannya adalah A. Oke? Baik, itu adalah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat teman-teman pejuang ujian, ujian UKOM, ujian P3K, ujian apapun. Semoga semuanya lulus sesuai dengan yang diharapkan. Sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.